Kalau kita bicara tentang strategi untuk peningkatan kinerja rumah sakit ini kan jumlah sumber daya manusia cukup banyak. Jadi sebelum saya membuat strategi kemarin itu di Nikamisi saya mengumpulkan kepala-kepala instalasi, kepala-kepala unit, kemudian ketua-ketua atau koordinator-koordinator dokter. Untuk kita yang pertama membangun komitmen kita mau bawa kemana rumah sakit ini. Nah tentunya semua ini harus terpapar yang pertama dengan perkembangan eksternal, kondisi eksternal, baik perkembangan pertumbuhan rumah sakit, kemudian perubahan tuntutan pelayanan, kemudian tuntutan dari masyarakat, regulasi maupun juga searah dengan kebijakan dari pimpinan daerah. Nah, secara internal juga teman-teman semua ini harus dipaparkan juga permasalahan-permasalahan internal yang sekiranya bisa menghambat proses perubahan ke arah pelayanan yang baik. Nah, sehingga kemarin kami berkumpul semua, saya sengaja mencari lokasi di mana mereka terbebas dari semua kegiatan aktivitas harian sehingga mereka bisa fokus untuk membangun satu komitmen dan membuat suatu strategi kerja ke depan. Itu di Nekamisi kita sekarang. Sampai malam kita tutup dengan acara api unggun dan penandatangan komitmen. Nah, tentunya setelah itu ke depan ini mungkin kita sudah mendengar bagaimana kita dipacu bukan hanya untuk performa pelayanan tapi juga bagaimana kita bisa membantu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama dalam sisi strategi sistem pelayanan, bagaimana kita bisa memberikan tingkat kenyamanan yang lebih baik serta minim birokrasi tetapi efektif untuk memberikan pelayanan. Itu yang dari sistem pelayanan. Kemudian juga dari sistem peningkatan sumber daya manusia ini juga merupakan indikator kinerja kita. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan mulai dari tenaga dokter sampai tenaga penunjang lainnya, baik yang kita lakukan secara internal in-house training maupun secara eksternal kita lakukan pelatihan di luar. Nah ini juga bagian bagaimana semua karyawan rumah sakit ini setiap tahun harus bisa mengupdate pengetahuannya. Nah, itu dari sisi SDM-nya. Nah dari sisi prasarananya kita juga sudah mulai melakukan perbaikan ruangan. Ya, karena sekarang tuntutan kelas rawat inap standar ini, jadi kita sudah sejak awal